mau nanya kalian opini tentang perusahaan-perusahaan fashion yang fast fashion retailers seperti H&M, Zara dan kawan-kawan. Kalau mereka purposefully atau dengan sengaja ngebuat baju dengan look vintage padahal baru. Itu menurut lu pada gimana? Gue prefer pakai yang itu sih. Oh, prefer kayak itu? Gue prefer pakai yang itu sih. Soalnya gue bukan tim vintage ya. Gue kayak gue nggak suka nih sama barang-barang yang sudah bekas dipakai orang gitu, kayak kurang nyamannya gitu buat gue. Kayak. Tapi lu nyaman dengan cara yang setahun nggak dicuci? Gue nyaman dengan tapi gue pakai dari baru. Dari luar kan dia yang pakai juga. Masuk akal. Jadi buat gue itu nggak second, tapi buat lu najis tuh sih. Iya sih. Jujur sih gue ya. Ini maaf banget, kayaknya gue nggak mau. Gue takutnya malah nge-offend orang-orang jin. Orang jin santai. Jeans, bro. Orang jin santai. Tapi pertanyaannya apa? Lupa ya. Hostnya lupa mulu nih. Nggak bener nih hostnya nih. Gimana pendapat lu tentang barang yang Yang dibikin jadi vintage? Dibikin jadi. Ya. Terima kasih. Kalau gua baju-baju yang dibikin oleh perusahaan-perusahaan tersebut gua nggak pernah beli sih, dan gua nggak pernah suka juga. No offense H&M. Gak apa-apa kan opinion. Lagian orang H&M gak bakal nonton lu. Tonton nonton terus sponsor. Iya, mau terus sponsor. hilang sponsornya. Oke, terus. Soalnya gua kan udah tahu kan yang baju-baju yang worn itu kayak gimana. Iya. Kalau misalnya yang dibikin yang baru dibikin bajunya tapi sengaja looknya dibikin jadi worn, itu kelihatan banget buat gua. Dan itu juga takes away from the authentic vintage look. Iya, bener. Anjir, bahasa gue keren banget ya. Oke, Keren sih, lumayan. Iya. Ya, jadi gue ya lebih prefer cari yang beneran vintage aja sih. Gue kayak masih nggak nangkep. Oke, tapi nggak apa-apa. Emang kalian semua bingung kenapa gue pakai celana nggak dicuci. Oke. Iya, sama-sama bingung Kita semua saling bingung-bingungan. Menurut kalian, apa bedanya atau enggak ada bedanya enggak beli barang vintage sama beli barang pre-love? Menurut gua, Iya. sama anjir. Sama. Pre-love, tapi pre-love yang udah lama banget nih. Iya. Dari zaman kakeknya gitu. Iya. Jadi pre-love. Kalau pre-love baru beda zaman. Bisa jadi bulan lalu baru gue beli kan? Iya. Pre-love. Pasti menurutnya beda nih, gue yakin. Enggak. Yakin gue beda. Pasti beda. Enggak, lu mikir lagi gitu kan. Enggak, soalnya begini, maksudnya banyak teman-teman gue kayak Delvin, hai Delvin kan juga sering jual barang pre-love dia kan dengan harga yang sangat-sangat affordable, dan gue juga sering pengen beli. Tapi gue jadi mikir, kalau ini barang bukan dibeli tahun lalu, tapi melainkan dibeli 20 tahun yang lalu, judulnya bukan pre-love, judulnya vintage. Oke, gini ya, gue nanti tanya balik nih. Gue jelasin dulu. Kalau menurut gue vintage itu kita anggap aja yang diproduksi tahun 90-an lah ya. Oke. Kalau pre-love itu bekas orang, ya dong. Apakah baju yang udah lama itu udah pasti bekas dipakai orang? Belum tentu. Belum tentu dong. Siapa tahu dia kaya banget, dia beli 20 tahun lalu, Disimpan. dia lupa taruh mana. Iya. Iya, dia kaya banget. Bisa aja dong. Bisa jadi. Terus apakah baju yang bekas orang itu selalu vintage? Enggak juga. Enggak juga kan? Berarti nggak sama dong. Nggak sama. Oh, tapi gue pernah dengar teori di YouTube siapa gitu. Bukan Ken Witok ya? Bukan. Subscribe. Akuino siapa ya? Gue lupa. Akuino? Gue kayak dia ada nama Akuino gitu. Kayak bedanya barang. Aquinaldo Adrian. Iya, gue pernah denger di video dia. Jadi ada bedanya vintage sama antik. Jadi kayak tahunnya gitu loh. Kayak kalau antik itu udah lewat berapa tahun, vintage itu udah lewat berapa tahun. Coba ntar kita nonton lagi kali ya. Antik lebih lama dari vintage? Antik lebih lama lagi dari vintage. Gitu. Jangan sampai Ian hobi barang antik. Makin mahal. Ntar makin marah-marah sendiri lu anjir. Jadi vintage tuh pre-love atau enggak? Menurut lo? Sebelum gue ngomong sama kalian, menurut gue sama aja. Tapi setelah gue ngomong sama kalian, menurut gue ya beda dikit. Mungkin di otak gue ya, misalnya lu beli Erigo 2 tahun yang lalu, terus lu jual es barang pre-love. Kan masih ada Erigo sekarang. Lu bisa beli yang baru, atau enggak mungkin ya, lu kalau bisa beli dari orang lain pun bisa lah, yang punya kaos itu juga. Tapi kalau vintage kan, bisa jadi nggak ada yang punya lagi, karena udah saking lamanya. Dan menurut gue itu mungkin yang bikin mahal sih. Ya kan? Iya, gitu. Cengli. Betul. Oh, tadi di awal gue udah ngomong soal kaos Ari Lasso ya? Oh iya. Nah, hampir lupa. Tuh padahal di bawah kan, sayang banget. Oke, gue kepengen Ian mengeluarkan kaos yang bakal gue taruh di sini nanti dipakai. Gue kalau manggil Om Ari SKSD nggak? Nggak tahu juga sih. Kalau manggil Ari Lasso kan nggak sopan, bro. Kan Om kan? Om Ari Lasso. Om Ari Lasso yang dipakai sama Om Ari Lasso di music video tahun nggak tahu, tapi di sini ada tulisannya. Iya. Nah, silahkan diambil. Ini juga trivia buat band-band nih. Gue belum tahu harganya. Belum tahu harganya. Jadi, ini adalah kaos yang tadi gue bacotin, yang ada di sini. Gue mau tanya band-band, menurut lu kaosnya harganya berapa? Aduh, asli. Diliatin tuh sama dia tuh. Ini kalau gue di Pasar Senen nih ya, gini nih. Kan ada tumpukan kaos nih. Gue bawa kayak, set.
Maaf banget, ini siapa sih? Ini band The Doors. Jadi ini adalah wajah orang yang gua asumsi terkenal ya. Karena kalau tahu-tahu kayak omnya orang di seberang Tapi gitu kan. ini band, udah pasti band. Udah band, oke. Bukan lu ya? Ini Oke. maksudnya. Iya. Band beneran kan? Band. Ini, wah ini sih feeling gue ya. Feeling lu. 20. 20.000. Yaudah deh. Gini. Apa, dengan knowledge vintage yang lu tadi dapetin, menurut lu berapa? 20 gue naikin 35. 35. Gue kalau disuruh beli nih sekarang nih, Iya. gue udah cash 1 juta nih ya. Iya. Lu suruh gue beli nih. Iya. 35 deh udah buat lu dah. Berapa ya harganya? Masih ingat ya? Ini kira-kira gue beli 5 juta. 5 juta anjir. Kayak band. Lebih tinggi dari gaji UMR cuy asli. Betul. 5 juta asli. Anjir bro, tapi gila sih. Ini oke, gue pengen tanya, Yan, kok lu bisa beli ini sih? Gara-gara lu bestie sama orang yang pakai atau gimana Ini maksudnya? gue taruh aja nggak? Kayak Ya, taruh aja. robek gaji UMR bro. Lumayan tuh buat jadi dekor tembok. Anjay. Tapi emang biasa orang dekor tembokin sih. Oh beneran ya? Iya, taruh di tempat. Ntar ini gue geser dikit ya biar cakep ya. Gue mau meluruskan sesuatu dulu nih ya. Siap. Oke. Jadi biar sama-sama enak dengan komunitas vintage juga. Betul. Soalnya gue beberapa kenal komunitas vintage kan. Gue waktu itu sama Ian kita ke USS ya. USS ya. Gue main ke USS, lewatin segmen vintage, dikenal men si Ian. Bro. Lumayan. Jadi gue mau jelasin kenapa gue beli kaos-kaos ini dan kaos-kaos lainnya yang menurut kalian kalaupun itu gratis pun kalian nggak mau pakai itu ya. Kalau gue ngelihat kaos ini terus kayak hoodie ini itu gue nggak sering pakai. Jadi sebenarnya gue beli bukan gue pakai buat gue pakai gitu loh. Iya. Tapi gue beli karena sebagai koleksi aja Oke. gitu. Nah kenapa gue koleksi? Ini menurut gue sama sih kayak lukisan. Wih. Menarik. Kan bapak lu hobi lukisan juga sih. Mirip sama anaknya ya? Gue sih juga gak tau harganya sih. Tapi Iya. kayak gue ke rumah lu sih lukisan banyak. Ada Jadi lukisan mungkin banyak, kan? emang turun ya ke anaknya ya. Nah tapi anaknya koleksinya kaos gitu kan. Kaos. Nih, gini, gue mau nanya lagi nih. silakan. Ya udah tanya dulu deh. Lukisan bapak lu beli, dipajang di rumah. Buat pamer kan, orang datang, wah lukisannya Leonardo da Vinci gitu misalnya ya. Ya bisa aja. Kalau kaos lu pamerin di mana? Lu pajang di rumah? Gue foto, gue pakai jadi outfit terus gue foto OTD di Instagram. Oh, Tapi nggak sehari-hari gue pakai juga kan. Iya. Iya sih, jujur banget ya Yan. Gue ke rumah lu itu kaosnya tuh kan ditumpuk juga ya. Iya, jadi gue nggak tahu ada kaos apanya di rumah lu. Nah, jadi gini, lukisan mungkin orang buat pamer. Tapi bokap gue sendiri juga berapa lukisan bukan buat dipamerin. Emang suka ya? Tapi emang suka aja. Makanya kenapa kayak lukisan? Karena menurut gue ini buat gue nikmatin sendiri aja. Gue demen aja ngelihat gue punya wardrobe terus nanti banyak yang kayak begini ya. Paham. Gue paham, happy paham. aja. Itu gue ngerti dikit karena kan gue punya satu Rick Owens Runners kan. Itu tuh nggak ada logonya sama nggak kelihatan kayak sepatu mahal. Tapi gue suka karena gue suka. Emang gue appreciate aja. Walaupun dipakai ya hitam doang. Orang kelihatan, masa kayak orang juga kira oh mungkin sepatu apa doang. Tapi lu bodo amat kan? Bodo amat karena gue suka. Iya, exactly gue juga kayak gitu. Jadi udah ngerti dong, udah mulai ngerti nyambung gue, dong. Udah ngerti Lu gue. pasti bingung nih. Gue kalau pakai jeans, lu kalau pakai celana, abis lu pulang rumah lu ngapain? Pakai jeans maksudnya, abis itu gue pulang Pulang rumah, rumah lu ngapain? ganti baju, terus bajunya gue taruh ke keranjang buat dicuci. Nah kalau gue enggak cuy. Jadi ini kan jeans gue kan. Gue buka baju nih. Set, topless. Oke. Terus gue buka celana. Terus jeansnya gue taruh di lantai, terus gue begini-begini. Oh, Terus gue balik nih. wih. Oh Baru gue iya. gantung. Jadi gue kayak, Jadi ada beberapa account denim nih. Denimnya tuh dia kayak cuman moto-motoin jeans doang. Di feeds-nya tuh cuman jeans itu doang. Kayak Kayak all shop gitu ya? Kayak katalog ya? Enggak usah. Oh, bukan. Enggak dijual, Bos. nggak dijual. Dia cuman kayak hasil fading dia gitu. Kayak Oh itu gue tahu komunitas Gini. yang gue appreciate dari denim juga kan semua orang kalau dipakai dengan gaya masing-masing kan bakal beda semua fadingnya kan. iya benar. Makanya kayak yang lo bilang Ini unik tadi pas gitu. kita makan gitu kan, lo bilang lo taruh koin gope di belakang, ya berarti ada fading itu ya jeans lu doang yang ada koin Iya, gopenya di belakang. bener. Coba kayak kalau misalnya gue yang cerita duluan, gue kalau misalnya pulang pakai ini, terus gue gini-gini gimana? Wih keren banget ya. Bingung gak lu? Bingung. Supaya lu kayak ajak main adek lu gitu. Tapi lu gitu nggak? Kalau di rumah kayak habis pakai baju vintage nih. Awal-awal mungkin iya, tapi sekarang udah enggak. Tapi kalau sekarang gue lebih kayak, kan gue gantung tuh, banyak tuh kan. Iya. Gue suka kayak kadang lagi gabut gitu, nggak ngapa-ngapain. Gue buka lemari, ya gue liat-liatin gitu-gitu aja. Iya lagi, gue juga seaneh itu. Iya dong. Gue seaneh itu sih. Gue ada satu celana gue dari tahun 2013 gitu kan, gue suka kayak. Wih, Wow. wih.
Udah gitu doang, kayak cuma ngeliatin doang gitu. Cuma yang bikin bedanya jeans sama baju-baju yang vintage ini adalah kalau ini udah tahu nih jelas brandnya apa. Kalau begini kan nggak tahu brandnya apa. Mana yang ini juga banyak ini ya tahu kayak apa sih namanya? Modelannya walaupun sama-sama vintage, tapi printnya bisa beda karena ini yang produksi yang mana. Kayak Gildan kan sekarang Gildan kan. Kalau dulu ada kayak Anvil, ada kayak Fruit of the Loom gitu banyak-banyak. Fruit of the Loom gue pernah denger. FOTL. Iya. Kayak gara-gara lu deh. Iya. Iya, lu yang bilang sama gue. Gue kurang gaul, gue merasa kurang gaul gitu. Ya. Itu apa sih? Intinya kayak lu kan udah ada tag-nya nih, udah tahu nih brandnya apa. Evisu gitu kan. Iya. Kalau itu kan emang produksi sendiri kan. Kalau ini nggak ada. Maksud gua, lu nggak bakal tahu ini apa. Dan ini banyak banget yang print sama, modelannya sama gitu. Kalau ini kan Gildan nih, Gildan kan kita tahu nih harga Gildan tuh cuman kayak berapa dolar doang gitu kan. Bahkan ada Gildan di Indo kayak cuman 60.000 gitu-gitu kan. Iya ada. Tapi ada Gildan yang zaman dulu tapi jadi mahal. Iya. Sama-sama Gildan. Karena itu dibikinnya zaman dulu. Kalau yang ini bukan Gildan sih, yang ini beda tag-nya. Oh. Bukan Gildan ya. Gue inget banget zaman dulu anti-social club tuh dikata-katain gara-gara pakai Gildan. Iya, tapi 20 tahun lagi lu harus lihat 20 tahun lagi ya. Nggak tahu kita. Lu tahu siapa yang beli ntar? Dia, anak dia bro, anak dia yang beli. Gua ngelihat baju-baju ini tuh seperti kayak ibaratnya orang suka lukisan. Lu demen lukisan nggak? Gue demen. Tapi kalau misalnya gue disuruh membayar harga yang oke, kan mahal tuh ada dua sudut pandang. Mahal itu bisa dilihat dari harga comparison atau dari harga dari kita punya rekening. Misalnya kalau kita ngelihat kaos Givenchy, let's say harganya 5 juta. Kalau kita compare sama brand-brand lain, Gucci dan kawan-kawan, kaosnya kan juga segituan semua. Berarti harganya biasa aja. Tapi kalau kita compare sama kaos H&M, ya mahal banget dong. Tapi gini, maksud gua sebagus-bagusnya lukisan di mata lu deh, mungkin nggak lu bayar 1 M buat itu. Oke. 10 juta deh. Bagus banget ya? Bagusnya bagus banget gitu. Tapi ya pelukis biasa aja gitu maksud gua. Pelukis biasa nih, nggak ada pelukis. Ini, aduh, gue bukannya kepengen gimana ya, cuman mungkin kalau pelukisnya biasa aja gue nggak mau. Tapi kalau pelukisnya bukan pelukisnya biasa ya, maksudnya lukisannya, temanya tuh ya tema biasa-biasa aja gitu, kayak lukisan pemandangan lah atau apa gitu. Bukan ada yang personal buat lu gitu. Mungkin nggak 10 juta gitu buat lu. Jujur ya, mungkin sih. Mungkin. Kalau emang gue bener, ya kan suka banget gimana gitu. Terus kayak emang misalnya biasa aja, tapi ada tulisan Yayoi gitu kayak, wah. Yayoi apa anjir? Itu kayak artis-artis yang ini loh, yang ini. Nah, ini tahu dong. Oke, oke. Tahu. Cuman kalau kayak misalnya let's say nih gue jalan-jalan ke Glodok, tuh nggak sih lu di depan Glodok ada lukisan-lukisan gitu yang kayak orang ngelukis, atau nggak di Karawaci yang nggak ayam. Iya, gitu dong Karawaci. Karawaci gambar ayam. Laku ya, kok ada terus ayamnya? Iya sih, gue juga bingung sih itu dari Sampai apa lo gitu? Jadi di Karawaci ada satu pelukis ngegambar ayam dari gua kuliah sampai gua lulus. Itu ayam masih di situ cuy. Ya menurut gua kalau misalnya lu mungkin bisa beli itu artinya kan lu emang penikmat dong. Emang lu nikmati lukisan itu. Tapi ada juga mungkin orang yang kayak walaupun uangnya banyak banget, beli lukisan yang 10 juta pun dia nggak mau. Karena dia nggak suka. Ya menurut gua sama aja kayak kaos ini. Gue ngerti karena gue suka jam tangan. Siapa? Lu? Gue kan suka jam tangan. Walaupun gue nggak punya ya, kan gue suka tapi. Jadi gue ngerti banget kayak, yang ini harganya segini, ini harganya segitu. Kan yang membedakan sebenarnya ya mungkin heritage-nya, history-nya, brand-nya. Padahal ya lu kalau mau beli jam tangan Dora di Mangga 2 juga misalnya 35.000 ya bisa kasih tahu lu jam berapa juga. Iya. Tapi mungkin di sana perbedaannya. Iya. Kalau gue ngeliatnya nggak gitu lagi jam tangan. Gue ngeliatnya jam Nah, ini beda nih, beda nih. Gue ngeliatnya jam tangan tuh alat transaksi cuy. Let's say jam tangan 500 juta. Ya kan? Lu jual di Indonesia harganya 500 juta. Lu mau jual itu di US, mau jual di Hong Kong, lu mau jual di manapun tuh harganya 500 juta. Kayak cuy. Bitcoin. Iya. Hilang duit banyak di sana gue. Tapi masuk akal sih, bener. Thrifting itu sebuah tren atau sebuah culture. Definisinya dulu menurut gue ya. Kalau menurut gue, tren kan sesuatu yang, let's say baggy jeans, baggy pants. Sekarang hits. 10 years ago, nggak hits. Tapi 20 years ago, hits. Itu kan tren namanya, tren cycle tuh. Tapi kalau misalnya yang namanya culture, itu tuh mau tren mau enggak bakal ada terus. Contohnya misalnya, apa sih bro? Culture. Tapi lu ngerti kan maksudnya? Ngerti, gua ngerti. Nah iya, kurang bagus dari guanya. Cuman untung mereka ngerti ya, semoga lu pada juga ngerti di rumah. Kalau nggak ngerti, Mungkin subscribe baru ngerti kali ya. Subscribe dulu baru ngerti. gue denger lu pada kalau subscribe bakal ngerti siapa? Mungkin dijelasin di next episode. Bisa jadi. Makanya subscribe. Subscribe dulu. Oke. Terima kasih. Kalau vintage sekarang menurut gua lagi ada trennya juga sih.
Tapi gue juga kan baru-baru ini kan, kayak baru 1 tahun sih sebenarnya gue beli vintage. Kalau dia kan udah dari kapan ya kan? Enggak, gue bukan vintage, gue Nggak thrifting, maksudnya thrifting. gue bener-bener gak punya duit, makanya gue beli topi ini 20.000 gitu. Kayak kalau beli topi baru mahal zaman SMA. Pas kemarin gue baru masuk, gue baru tahu, oh ternyata barang-barang ini sebenarnya 10 tahun juga orang udah pada nyari juga. Tapi kan nggak kedengeran kan? Ya sekarang kedengeran gara-gara tren sih. Menurut gue sekarang lagi tren. Bentar, gue ambil topi gue dulu ya. BRB 30 detik. Oh, gue juga ketawa dah. Kalau 5 tahun lagi, let's say 5 tahun lagi, masih ini nggak, masih hits nggak thrifting ini? 5 tahun nggak pasti sih. Nggak pasti kan? Ini we talk doang, kayaknya masih off screen soalnya. Iya. Betul sekali. Terus kalau seandainya harganya udah nggak tinggi, lo akan keep barang-barang ini atau akan lo? Anjir, tadi baru gue mau nanya. Untung lo nanya duluan. Jadi kan smooth. Oke. Iya, gue juga mau nanya. Bener-bener. Tadi pertanyaan lo adalah, Kalau lo udah mulai thrifting, udah mulai downtrend nih, lo akan keep atau lo hold sampai? Tergantung baju yang mana. Ada beberapa yang emang gue suka udah pasti gue keep. Kayak ini udah pasti gue keep. Mau ini nanti harga 50.000 juga gue nggak peduli, gue keep aja. Tapi kalau misalnya ada yang gue beli karena gue suka terus sekarang udah bosan ya udah pasti gue jual. apakah harganya bisa turun? Soalnya kan dari kita punya pembahasan dari tadi, harganya bakal naik terus. Makin tua. Kecuali mungkin udah 200 tahun udah hampir dikompos gitu ya. Cuman intinya kayak jadi debu gitu. Gue nggak bisa jawab sih. Gue bener-bener nggak tahu soalnya. Tapi emang lu kan penikmat aja dan suka kan. Tapi kalau misalnya dipikirin ini kan baju vintage ya makin lama ya harusnya barang yang antik itu kan makin lama makin antik ya makin. Oh, udah mahal ngerti dong. antik sekarang ya? Iya dong. Keren, cakep. Udah gitu kayak baju gini tuh ada yang namanya dry rot kan. Dry rot. Dry rot itu kalau misalnya bajunya udah jelek nanti lu diginiin doang pun udah Iya. apa namanya? Di denim juga gitu. Sobek. Oh ada juga dry rot. Jadi bukan dry rot sih, jadi udah lapuk sih kalau. Iya. Lapuk ya. Jadi kalau misalnya makin lama kayak gitu kan barangnya makin dikit dong yang asli ini dong. Harusnya makin mahal juga. Tapi kan sekarang balik lagi juga sekarang banyak yang bikin KW-KW-nya juga. Iya. Tapi kayaknya gue mendapatkan sebuah ilham gitu deh. Orang bisa ngatain vintage atau orang bisa ngerasa vintage kemahalan karena tujuan mereka itu untuk melihat baju sebagai sebuah pakaian. Tapi kalau misalnya lu tadi ngomongin baju sebagai mungkin sebuah art form atau mungkin sebagai lukisan atau hal yang lu suka atau hal yang Investment. mungkin bisa jadi juga Banyak atau kan kayak investment juga, Bang. close to hati lu gitu, itu jadi gak mahal. Kita kalau ngeliatnya buat sekedar kaos dong, ya jujur mahal bro gitu kan. Cuman ya kalau enggak ya go ahead gitu. Nah, udah mulai nyambung lah ya. Udah mulai nyambung lagi Kalau kita ya. mulai belanja kaos 5 juta udah agak warm. Nanti next time si band-band kalau balik ke sini tiba-tiba udah kayak pakai kaos Queen dari tahun kapan sebelum Freddie meninggal ditandatanganin gitu atau apa. Tiba-tiba yang ini dia, 18 tiba-tiba yang ini dia beli kan. Oke, ini gue punya juga. juga nanti. Kalau menurut lo? Tren atau culture? Iya. Menurut gua sekarang ini emang lagi ngetren gara-gara banyak pihak-pihak yang menggoreng dapat baju ini, tapi ntar akan ada downtrendnya sih menurut gua. Akan ada downtrendnya dan yang tetap belanja ya memang yang culture aja yang kayak emang biasa suka nge-thrift aja. Gitu. BTW dari tadi yang abis gue ngambil ini adalah asik. Oke, asik. Kita Asik compare. nih. Ini MLB dua-duanya. MLB. Sama-sama MLB. Beda. Makanya tadi gue kaget. Ini MLB 20.000. Nanti gue zoom santai. Ini MLB 600.000. Ini brand new. Ini vintage. Ini 20.000. vintage. Enggak, kalau ini vintage 10 juta. Sorry, ini thrift 20.000. 20.000 USD tapi. USD. Jadi ini harganya 20.000. Kita kasih lihat belakangnya ya guys, biar pada kelihatan juga. Ada tag sama MLB. Sama. Bedanya embroidery lu lebih tebel. Kalau yang ini kan pada tahun itu emang Pada tahun ini, itu. Ini vintage. Vintage. Tapi 20.000. 5 juta, bro. 5 juta. Coba lihat. Lu kalau awal nggak bilang sama Ian, dibeli 5 juta sama dia, bro. Itu kan gue udah beli 20.000 udah berapa tahun lalu, bro. Apalagi udah pernah kena rambut lu. Udah nggak dicuci iya. berapa tahun. Iya. Mana tau kayak denim kan jadi makin mahal. Nah, ini tuh vintage, bro. Nih, lu lihat lah yang baru juga lah. Ini mah baru, brand Alah, new. lu nggak lihat tadi masih bilang putih. kalau brand new lu nggak mau beli. Aduh. Lumayan pulang podcast dapat gotiau, cuy. Ini tagnya udah hilang nih. Ini masih ada nih. No, tagnya hilang. MLB. Tagnya udah hilang. Gue gunting sebenarnya gara-gara ganggu. Nggak boleh ya kalau di vintage ya? Kalau di vintage tag hilang harga turun. Tahun berapa beli? Wah, ini gue SMA 2012 udah di. 2012. 10 tahun, bro. Ini asli atau enggak gue juga nggak tahu sebenarnya. Oke guys, I guess that's it untuk hari ini. Gue saking lamanya nggak bikin video, gue lupa outro gue gimana. Sumpah. Ayo lo. Bentar. Oke guys, that's it for today's video. Nama gue Joshua Kenji. Nama gue Ben. Nama gue Ian. And next week, what can we talk about? Asik gak ngomongin next week, karena gue pengen upload tiap minggu sekarang.